Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Today Ma'am Rilis teach you English about lesson 4. Anton has a bicycle. And in this chapter you learn about using have and has. Menggunakan kata have and has ya. Have, has itu sendiri memiliki arti mempunyai. Nah, coba perhatikan tabel ini. Have, has ini tergantung subjeknya. Jadi subjek apa yang menggunakan have, subjek apa yang menggunakan has. Coba perhatikan tabelnya ya. Jika subjeknya I, maka kalian harus menggunakan have. Jika you have, they have, we have, she has, he has, it has. Oke, jika kita lihat dari tabel ini, apakah kalian bisa merangkum atau menyimpulkan penggunaan have, has? Oke, kita simpulkan ya. Jadi jika subjeknya Ayu Dewi, maka kalian menggunakan have atau lebih dari satu. Jika subjeknya lebih dari satu, kamu gunakan have. Jika subjeknya satu orang, satu hewan, satu benda, maka menggunakan has. Oke. Maksudnya satu hewan, satu benda, satu orang. Nah, contoh she ini adalah dia perempuan. She has a book. Dia perempuan memiliki buku. Atau Rini has a book. Rini memiliki atau mempunyai buku. Kalau he, dia laki-laki, berarti he has 2 cars gitu. Dia memiliki atau dia mempunyai 2 mobil. Kalau nama, oke, Rudy has 2 cars. Rudy memiliki 2 mobil. Seperti itu, oke ya. Jika subjeknya lebih dari satu, maka gunakan have. Jika satu orang, satu hewan, satu benda, maka gunakan has. Jelas ya, kecuali aku. Jika subjeknya I itu punyanya have. Jangan ganti has. Kalau I has, salah. Berikut contohnya. I have a book. Saya mempunyai sebuah buku. You have a book. Kamu memiliki sebuah buku. They have a book. Mereka mempunyai sebuah buku. We have a book. Kami memiliki sebuah buku. She has a book. Dia perempuan memiliki sebuah buku. He has a book. Dia laki-laki memiliki sebuah buku. It has 2 colors. Nah, ini bukan artinya dia ya. Ini kata it itu kata ganti satu hewan, satu benda gitu ya. Jadi saya Rilis membuat it has 2 color. Dia memiliki 2 warna gitu. Dianya di sini bukan dia orang tetapi ke arah benda atau ke arah hewan. Jelas ya? Next. Berikut contoh soal have, has. Ani ... 2 dolls. Ani berapa orang? Subjeknya ini Ani ... 2 dolls. Subjeknya berapa orang? 1 mem Ani. Maka jawabannya has. Wisnu ... a car. Wisnu berapa orang? 1 mem. Maka jawabannya has. Lala and Lily ... 3 bags. Lala dan Lily berapa subjeknya? 2 mem. Maka jawabannya have. The elephant ... 4 feet. Elephant berapa hewannya? Berapa gajahnya? 1 mem. Maka has. The children ... a red lunchbox. Nah, children itu anak-anak, lebih dari 1. Kalau 1 anak itu child. Oke ya. Perbedaannya children dan child ya. Child itu anak, 1 anak. Kalau children anak-anak, maka lebih dari 1.
maka dia have. The students titik-titik a bag. Ini kalau studentsnya diakhiri s, maka artinya lebih dari satu. Kalau the studentnya tidak diakhiri s, maka dia jumlahnya satu, ya. The students itu kan ada imbuhan s ya, maka dia lebih dari satu, jawabannya have. Cukup jelas untuk penggunaan have, has? Cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Lah, pertanyaan jika kalian bertanya apakah kamu punya sebuah rumah gitu, bagaimana bahasa Inggrisnya? Maka gunakan seperti ini. Do you have titik-titik gitu. Have-nya titik-titiknya apa, Mem? Bisa kamu ganti benda, nama benda. Contoh, do you have a pencil? Gitu. Apakah punya sebuah pensil? Coba perhatikan contoh seperti ini. Look, Lisa has a new car. Does Lisa have a sport car? Yes, she does. Yang artinya, lihat, Lisa memiliki sebuah mobil baru. Kemudian yang kedua, apakah Lisa memiliki mobil sport? Jawabannya si anak perempuan, ya, dia punya. Ya, dia punya, itu cuma menjawab yes, she does. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalian menyusunnya? Seperti ini cara kalian menyusunnya. Nah, perhatikan di situ ada kata do, does, ya. Kalau gini, do atau does di depan, maka artinya itu apakah. Jadi, jika subjeknya you Dewi, maka kalian gunakan do ya. Kalau subjeknya he she, maka kalian menggunakan does. Oke, kayak gini kalimatnya. Do you have a bag? Apakah kamu punya sebuah tas? Maka jawabannya apa? Yes, I do. Kalau no, no, I do not. Kalau mereka subjeknya, do they have a bag? Apakah mereka mempunyai sebuah tas? Yes, they do. Kalau punya. Kalau nggak punya, no, they do not. Kalau kami subjeknya, do we have a bag? Yes, we do. Kalau no, no, we do not. Oke. Beda lagi dengan does. Oke ya, ini kalau does subjeknya he, she. Ya. Does he have a bag? Apakah dia laki-laki mempunyai sebuah tas? Yes, he does. Kalau no, no, he doesn't. Does she have a bag? Yes, she does. Kalau no, no, she doesn't. Bagaimana jika saya ganti nama, Oke, jika namanya lebih dari satu, maka kalian menggunakan do. Contohnya gini. Siapa namanya? Iwan sama Wawan. Jangan. Iwan sama Tias gitu ya. Do Iwan and Tias have a bag? Atau gini. Do Iwan and Tias have a car? Apakah Iwan dan Tias memiliki sebuah mobil gitu? Maka jawabannya yes, they do. Gitu ya, mereka punya. Gitu kan? Kalau satu orang contoh kalimatnya gimana? Oke, kita namanya siapa? Kita pakai nama Silky saja. Oke. Does Silky have a pencil? Apakah Silky mempunyai pensil? Yes, she does. Silky kan kata gantinya she ya, maka yes, she does. Kalau Silky nggak punya, bagaimana? No, she doesn't. Oke, jika satu orang kalian gunakan does ya untuk kalimat tanyanya. Kalau lebih dari satu kalian menggunakan do. Oke, coba perhatikan contoh soalnya. Arrange the word to be a good sentence. Jadi susunlah kata-kata menjadi sebuah kalimat yang bagus. Ada kata does a Arman new bicycle have tanda tanya. Maka jawabannya gimana? Does Arman have a new bicycle? Apakah Arman mempunyai sebuah sepeda baru? Nah, itu kan. Have she a skirt red? Does tanda tanya. Maka
kalimat yang benar gimana? Does she have a red skirt? Apakah dia perempuan mempunyai rok berwarna merah? Seperti itu ya, gampang ya cara menyusunnya ya. Pokoknya dudasnya taruh depan. Kemudian subjeknya, kemudian have, baru bendanya. Tanda tanya. Okay, I think enough for today. I hope you understand what with my explanation. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.